Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasiyal azimil ifdal Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-mab'utu Litatmima makarimal akhlaq Al-mufaddalu Ala kafatil makhluqati ala al-itlaq Wa ala alihi Masabiha sunnatil alam Wa ashabihi Al-badilin anfusahum Litawdiha syara'i wal ahkam Wa ala sairil a'immatil mujtahidin Al-qaimina Bihibzina musiddin Amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. InsyaAllah sebagaimana biasa setiap bulan Ahad ketiga ba'da subuh kita membuka tafsir At-Tabari secara tematik. InsyaAllah subuh yang berbahagia ini kita akan membuka surat Al-Kautsar, surat yang ke-108. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف Tafsir At-Tabari Al-Musamma Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran li Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari wa nafa'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tafsir Imam Tabari ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, lindungilah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah kepada orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah membantu perjuangan jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia dan akhirat. Saya juga meminta doa, membacakan suratul Fatihah. Paman saya kemarin sore meninggal dunia yang bernama Arba'in. Beliau di akhir hayatnya lagi sedang bertariqah Naqsabandiyah di Besilam, Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, disampaikan Allah satukan bersama orang-orang yang saleh. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tafsir surah Al-Kautsar kita mengangkat daripada tafsir Imam Tabari. Alhamdulillah, tafsir ini sudah lama kita tidak membukanya di masjid ini berhubung karena Covid. Dan pada subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali. Jadi tafsir daripada Imam Tabari ini, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ini adalah di antara tafsir yang sangat tua. Usianya sudah lebih daripada 1160 tahun. Jadi kalau kitab Al-Muwatta yang kita kaji tadi malam sudah lebih dari 1300 tahun. Dan keunikan daripada tafsir Tabari ini adalah beliau menafsirkan melalui sumber-sumber daripada sahabat tabi'in dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dengan rekaan. Artinya dia memakai pemikiran dia semata. Pemikiran dia sedikit sekali. Dan sangat berbeda dibandingkan tafsir-tafsir yang lain. Sangat berbeda. Makanya semua mayoritas ulama memuji tafsir ini. Jadi tafsir Imam Tabari ini kedudukannya bisa dikatakan martabatnya paling tinggi di antara seluruh tafsir yang ada. Di samping usianya sudah tua. Imam Tabari ini bermazhab Imam Syafi'i. Namun saking beliau itu luas cara pandangannya, karya-karyanya, pemikirannya, sebagian ulama mengatakan Imam Tabari ini bermazhab sendiri, mustaqil, tidak berkiblat kepada mazhab manapun. Tapi tidak bisa dipungkiri memang beliau cinta Imam Syafi'i dan cinta juga pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Makanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang menyusun fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4 jilid yang kita sudah pelajari di majelis ilmu kita lebih kurang dari sejak tahun 2008, bahkan 2007 sudah kita ajarkan. Kalau di Jakarta lebih kurang 2008 sampai sekarang. Perbandingan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau bermazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Imam Tabari ini bermazhab Imam Syafi'i. Ya, terlepas dari itu semua, Imam Tabari selalu memang dipisahkan daripada kaul Imam Syafi'i. Namun kedua pendapat itu sama-sama kuat ya. Kita masuk tentang pembahasan surah Al-Kautsar. Apa yang dikatakan Al-Kautsar? Daripada surah 108 ini, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, boleh dibalik. Yang Maha Pengasih, yang Penyayang dan Maha Pengasih sama saja. Jadi kalau Ar-Rahman itu Allah
sayang semua hambanya apapun agamanya. Apapun agamanya. Makanya kalimat Ar-Rahman ini bukan, menurut penelitian ulama, bukan bahasa Arab. Jadi banyak bahasa-bahasa ajnabi yang bukan daripada bahasa Arab, diantaranya Ar-Rahman, termasuk Taghut. Ar-Rahim, kasih sayang Allah, ini khusus untuk orang yang beriman. Inna a'tainaka al-kautsar. Innana asalnya, sesungguhnya kami, litaukid. Yaqulu ta'ala dzakarahu, kata Imam Tabari, inna a'tainaka, sesungguhnya kami anugerahkan, berikan kepadamu ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad. Kata Allah, Al-Kautsar. Apa yang dikatakan Al-Kautsar? Wakhtalafa ahlu ta'wil fi ma'na Al-Kautsar. Kata Imam Tabari, ahlu ta'wil itu, apa yang dikatakan ahlu ta'wil? Sama maknanya dengan tafsiri, hermeneutik. Cuman jangan diinterpretasikan hermeneutik itu cara berpikir para filsuf menafsirkan sebuah masalah. Kalau filsuf itu kan bebas cara menafsirkannya. Apa saja nazariyah, teori filsafat itu mereka mengeluarkan hermeneutik sedalam-dalamnya menurut pemikiran mereka. Sementara kalau hermeneutik tafsiri di dalam tafsir tidak boleh menurut hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau ahlu ta'wil atau ahlu tafsir itu dia tetap merujuk kepada wahyu Allah. Dan menurut sunnah Rasulullah. Jadi wahyu itu ada dua, wahyu mutalawin dan ghairu mutalawin. Kalau yang mutalawin itulah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Sedangkan wahyu yang ghairu mutalawin itulah dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang dituturkan, yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ahlu ta'wil dalam ilmu tafsir jangan kita samakan dengan orang-orang filosof ahli hermeneutik. Tapi secara lugatan, linguistik sama maknanya. Bagaimana menurut para sahabat, tabi'in? Jadi para sahabat juga banyak mengeluarkan hermeneutik, tafsiri, ta'wili. Bahkan mereka mengeluarkan tafsir itu yang berbeda daripada mayoritas sahabat ketika itu. Kita katakanlah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Wah, ini kan kayak ngarang-ngarang ini. Padahal Rasulullah mengatakan, Rasulullah sendiri hanya Allah yang tahu makna wa bimuradihi maupun maksudnya.
Kenapa para sahabat masih ada memperbolehkan itu? Jadi kalau ada orang yang anti takwil, ada nggak? Ada kelompok-kelompok yang anti takwil. Sifat-sifat Allah nggak boleh ditakwil. Yadullahu fawqa aydihim. Secara tekstual, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Allah bertangan. Bagaimana bentuk tangannya? Tak sama, al-mukhalafatu lil hawadis, tak sama seperti makhluk yang baharu. Nah, ini sahabat-sahabat kita salafi anti takwil. Padahal sahabat mentakwil. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mentakwil. Tapi yang anehnya kenapa mereka mengingkarinya? Yang lebih lucu lagi, orang yang anti takwil baca tafsir. Allahu Akbar. Ngaji di mana? Ngaji di sana. Pakai kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Oh, padahal tafsir Ibnu Katsir pun diteliti ulama banyak yang khurafat, banyak yang saz, banyak yang cacat. Jadi satu sisi mereka anti takwil, tapi satu sisi nggak usahkan takwil, tafsir saja pun mereka ajarkan. Jadi inilah bertolak belakang. Pentingnya kita kaji kitab supaya Allah anugerahkan keluasan cara berpikir kita. Kenapa kita selalu apapun kajian kitab yang kita kaji di majelis ilmu kita ini, baik subuh, malam ahad, setiap hari di Musalla Ziyadatul Iman, setiap malam Jumat di Musalla Usmaniyah Poncol, atau kita mengkaji hadis-hadis Imam Turmuzi seperti di Masjid Jami Al-Mubarak Pengantin Ali, ataupun tafsir Qurtubi di Pertiwi. Itu semua kita tetap merujuk kepada mengangkat tentang muqaranatul madzahib, perbandingan mazhab, supaya cara berpikir kita itu luas. Bagaimana cara kita memahami hakikat wahyu Al-Quran dan Sunnah itu tidak saklek, tidak buta, tidak fanatisme. Jadi nggak boleh terlalu fanatik kepada mazhab, tapi juga harus memakai kawaid mazhab. Fanatisme yang melampaui batas nggak boleh. Sampai-sampai kita mengingkari pendapat lain, itu nggak boleh. Karena semuanya pendapat mazhab itu adalah ihtimalan. Bisa salah, bisa benar. Karena itu adalah produk pemikiran ijtihad. Jadi seorang mujtahid itu idza akhta'a, kalau dia salah, falahu ajrun wahid, satu pahala. Wa in asaba, kalau dia benar, ajran, dua pahala. Nah, itu enaknya mujtahid. Makanya kalau Ibnu Abbas tadi kenapa diperbolehkan dia mentakwil? Karena dia orang soleh. Dia yang sangat dekat di antara sahabat dengan Rasulullah. Ribuan hadis beliau hafal dan ingat. Orang yang wara', orang-orang yang wara' di dalam Islam, pemikirannya itu bersih, tidak pernah terkontaminasi dengan hawa nafsunya. Apalagi semertabat sahabat. Para sahabat itu mayoritas adalah wali Allah. Waqtalafa ahlu ta'wil. Kita teruskan. Faqala ba'duhum huwa nahru fil jannah. Kata Imam Tobari, ada pendapat sebagian para ulama itu yang dikatakan Al-Kautsar adalah sungai di surga. A'tahullahu nabiyhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang akan Allah sediakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi kalau mau mendapatkan surganya Rasulullah,
Al-Kautsar, sungai yang di tengah-tengah, nanti disebutkan di sini kedudukan sungai ini adalah wasatul jannah, di tengah-tengah surga, surganya Rasulullah. Siapa yang berhak ini? Apakah kita bisa? Bisa. Kata Allah, al ulama warasatul anbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisnya para nabi. Jadi ulama-ulama yang siqah, maka mereka surganya adalah para nabi. Lantas bagaimana orang awam? Sama. Orang awam yang cinta ulama, yang cinta majelis ilmu, maka kedudukannya sama kayak dia ulama. Al-alim wal muta'allim. Kata Rasulullah, semuanya adalah khair, baik. Selain daripada itu tidak. Artinya banyak cacatnya. Jadi orang yang ikhlas, yang istiqomah, yang cinta majelis ilmu, martabatnya sama dengan martabat ulama nanti surganya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya bukan mesti majelis ilmu itu banyak atau sedikit. Yang banyak belum tentu keikhlasannya setinggi orang yang sedikit. Tapi sebaliknya, yang sedikit juga belum tentu ikhlasnya lebih tinggi daripada yang mayoritas banyak. Tapi banyak digambarkan di dalam Al-Quran, orang yang dekat dengan majelis ilmu, orang yang dekat dengan para rasul dan para ulama itu memang minoritas. Coba lihat para Rasulullah dulu, para rasul dulu. Kita katakanlah Nabi Aisyah. Kenapa sampai Allah abadikan di dalam surat As-Saff kita harus ngikut ansarnya Nabi Aisyah? Berapa umat Nabi Isa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafara ta'ifatun fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka akan beruntung orang-orang, kata Allah, pasti dia akan menang, dunia akhirat menang. Wahai orang beriman, kata Allah, ikutlah ansarannya Nabi Isa. Bayangkan, padahal Nabi Isa sudah 500 tahun lebih meninggal dunia secara zahir, tapi kata Allah tak meninggal, Allah angkat. Berpisah, artinya jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah lebih daripada 500 tahun. Umatnya berapa? Dalam sebuah riwayat, Pak, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Jalalain juga menyebut dalam tafsirnya, tak lebih dari 16 orang. Bahkan riwayat yang kuat 9 orang. Bayangkan, 9 orang. Yang 9 inilah yang menjadi contoh kita orang beriman harus berani berkorban untuk jiwa kita, raga kita, bahkan harta kita, kata Allah. Nggak usahkan jiwa, harta. Waktu kita mau duduk di majelis ilmunya ulama saja berat. Berat, Pak. Mengeluh kita, aduh capek, dingin, tambah lagi COVID. Sudah mau COVID, masjidnya nggak berkarpet lagi, umur sudah di atas 50 tahun, ya kan? Jadi martabat paling tinggi dalam ibadah itu majelis ilmu. Martabat sedekah yang paling tinggi itu zakat. Setelah itu apa? Orang yang mengasih makan orang talabul ilm, al-alim wa talabul ilm. Satu risol untuk orang duduk di majelis ilmu, sedekahnya Allah, tinggi martabatnya. Kata Rasulullah, Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitabnya Al-Matla'ul Badrin, Al-Matla'ul Badri, bagaimana menjabarkan adabul ilm, fadilatul, keutamaan talabul ilm. Beliau menulis hadis Rasulullah, itu surbatan minal ma', satu teguk air saja, kata Rasulullah,
yang memberikan minum kepada orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Kabunyatil Ka'bah sab'ina marrah, seperti orang yang membangun 70 kali Ka'bah. Allah. Beliau juga mengangkat sebuah hadis, talabul ilm afdal minas salah, minas siyam, minal hajj, minaz zakah, min jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu martabatnya lebih tinggi daripada salat, daripada puasa, haji, zakat, bahkan jihad di jalan Allah. Karena memang ilmu inilah yang bisa membersihkan amal ibadah kita. Tanpa ilmu, ibadah kita centang perenang. Tanpa ilmu, hati kita tidak akan pernah istiqomah. Sekarang kita istiqomah, Pak. Kita sekarang orangnya muhsinin, suka memberi, besok mendumel, enggak ikhlas. Kita sekarang istiqomah menuntut ilmu, besok tidak. Jadi inilah dia, ilmu itulah yang bisa menjadi filter. Bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kita bisa memahami tauhid kepada Allah. Kenapa Rasulullah dalam hadis sahihnya mengatakan, ya Abu Dzar, man ta'allama baban minal ilm ulima bi'aw lam yu'mal bi khairun min alfi salah. Wahai Abu Dzar, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar di dalam hadis sahih, jika kau ikhlas menuntut ilmu satu bab saja, sama ada satu bab itu engkau pahami atau belum engkau amalkan, kamu pelajari tapi belum kamu, meskipun belum kamu amalkan, lebih baik daripada 1000 salat. Artinya 1000 orang ahli ibadah dibandingkan orang yang alim, martabat alim lebih tinggi. Kalau kata Imam Syafi'i, tidurnya orang alim lebih ditakutin daripada 100 orang abid ahli ibadah. Begitu juga ulama-ulama lain. Jadi ilmu inilah yang menentukan tinggi rendahnya martabat kita. Kemudian apa? Hafatahu minadz dzahab wa fiddah. Jadi Al-Kautsar itu adalah sungai di surga, lantainya itu terbuat daripada emas dan perak. Allahu Akbar. Ini Pak, ini bukan tafsir Imam, maksudnya bukan pemikir Imam Tobari. Ini bersanad Pak. Haddatsani Yaqub qala tsana Hashim qala akhbarana Atha bin Sa'ib an Muharib bin Dathar an Ibnu Umar. Jadi langsung sampai ke sahabat. Kalau sudah sahabat pasti dapatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga, lantainya terbuat dari emas dan perak. Yajri 'ala ad-dari wal yaqut. Airnya itu yang dilalui dari dinding-dindingnya dari permata. Ma'u asaddu minal laban. Airnya itu lebih enak daripada susu. Jangan kita bayangkan kalau kita mandi susu itu, wah, bersemut badan kita ya kan. Bukan itu. Artinya kalau kita suka susu Pak, nanti kita menemukan air itu lebih indah dari susu, lebih lezat daripada susu. Makanya disebut asaddu minal laban. Udah gitu apa? Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Jangan kita bayangkan bagaimana kita berenang mandi di sungai yang seperti gula, lebih manis daripada madu ya. Artinya itu gambaran betapa tingginya. Jadi sesuatu yang mustahil, nanti ada lagi dalam sebuah hadis kalau di dunia khamar itu diharamkan, nanti minuman yang paling enak di surga itu khamar. Kalau diminum itu langsung dia kontak ke badannya, begitu membawa dirinya itu begitu enak. Dan itu tidak bisa kita bayangkan selama di dunia ini. Artinya itu hanya tekstual yang diberikan oleh Rasulullah
kelebihan daripada nikmat surga. Jadi ma ra'at ainun basar, nikmat surga itu tidak pernah dilihat oleh pandangan manusia, wala sami'at, dan tidak pernah didengar oleh manusia, wala ala khatril bashar, bahkan terdetak saja dalam pikirannya enggak. Jadi walaupun kita baca tekstualnya seperti ini, berarti seperti ini ya, detak itu saja kata Rasulullah tidak bisa, tidak sama, tidak betul detak hati kita, detak pikiran kita menggambarkan bagaimana nikmatnya surga. Karena kalau menurut logika, bagaimana ribuan bidadari, ratusan bidadari yang sangat banyak, itu logikanya bagaimana kita bisa menikmatinya? Iya, itu semua adalah Allah yang memberikan anugerah, di mana kecemburuan nanti Allah angkat di sana. Jadi bidadari yang paling cantik dan paling indah adalah istri kita yang solehah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istri-istrinya itu tidak boleh dinikahin. Pertama karena ummul mukminin, karena itu adalah ibu-ibu orang beriman. Yang kedua, mereka itu adalah calon-calon bidadari surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa? Ibundanya Nabi Isa, Siti Maryam, Sayyidatu Maryam, itu akan menjadi bidadarinya Rasulullah. Kalau di dunia ada kecemburuan, Sayyidatul Khadijah akan cemburu ketika sebelum wafat. Bayangkan, itulah cobaan wanita salehah. Ketika mau wafat, Rasulullah cerita tentang bidadari. Ketika akhir hayatnya, Sayyidatul Khadijah, wahai istriku, kata Rasulullah, kamu nanti jangan heran ketika di surga. Ini hadisnya lihat nanti di dalam kitab Qasusul Anbiya Ibnu Katsir. Wahai istriku, kamu nanti jangan heran kalau membuka pintu, ketuklah dulu di surga. Nanti kamu jangan heran akan kamu dapatkan sesuatu yang berbeda. Terkejut Siti Khadijah, ya suamiku, apa engkau sudah pernah menikah sebelum menikahin diriku? Selama ini kan Siti Khadijah tahu dialah wanita yang pertama. Bukan ya wahai istriku, tapi Allah telah menikahkan aku di surga nanti dengan Sayyidatu Maryam, ibundanya Nabi Isa, termasuk juga saudaranya daripada Nabi Musa. Seorang wanita saudara kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, tidak ada cobaan wanita solehah yang paling berat adalah poligami. Sedangkan sehat, wanita yang ini Pak, wanita yang duitnya banyak, yang sehat, dengar poligami ngamuk nggak? Bagaimana ketika sakratul maut, seorang wanita yang solehah, yang seumur hidupnya berjuang untuk Rasul, yang kekayaannya habis untuk dakwah, ketika mau sakratul maut Rasulullah mengangkat cerita ini. Itu cobaan paling berat. Makanya bidadari yang paling cantik di surga di antara seluruh wanita surga adalah Sayyidatu Khadijah. Sayyidatu Khadijah. Udah, ini nggak bisa logika ini kita tawarkan sama wanita. Oh, udah habis kita. Jangan. Seolah-olah pembenaran. Makanya nggak perlu kita mencari dalil tentang poligami. Yang nikah nggak mau, nggak usah ya. Iya Pak. Nggak usah pakai dalil. Tapi percayalah, janji Rasulullah, janji Allah dan Rasulnya, orang yang paling menderita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadisnya. Kita sebulan yang lalu mengkaji kitab Musnad Ibrahim bin Adham di musola atas. Bagaimana kata Rasulullah ketika Rasulullah pernah terjatuh karena kelaparan, menangis sahabat. Apa kata Rasulullah? Martabat orang yang paling tinggi di surga adalah orang yang paling susah di dunia. Kalau dia sabar dengan kemiskinannya, kalau dia sabar dengan cobaannya, dia paling tinggi martabatnya di surga. Wah, berarti Ustaz ini ngajarkan kami menjadi untuk orang miskin nih? Bukan, enggak.
Boleh kaya, silahkan. Utsman bin Affan kaya. Banyak sahabat-sahabat dulu kaya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, pengaruhnya tidak pernah memiskinkan dirinya. Tapi karena dia tahu hakikat Al-Quran dan ajaran Rasulullah, nggak usahkan istana yang dia bangun ketika dia menjabat jadi seorang khalifah, presiden. Tidur pun di atas pelepah kurma, baju pun bekas. Kalah Umar bin Khattab dengan saya. Baju saya lebih cantik walaupun sedekah orang. Umar bin Khattab sudah disedekahin orang, Pak. Miskin apa, Pak? Kusam. Bahkan kependekan. Pernah dia sambung, Pak, dengan pakaian bekas. Itu pun nggak ada gonta-ganti. Jadi masih luas rezeki saya dibandingkan Umar bin Khattab. Makanya nggak pantas saya berharap surganya Umar bin Khattab, ya, nggak pantas. Padahal yang saya pakai adalah pemberian orang. Jadi itu dia, ya. Inna a'tainakal kautsar. Martabat surga itu tergantung keikhlasan kita dalam menghadapi hidup ini. Jadi jangan kita logikakan pembicaraan Rasulullah tentang bidadari surga terhadap istrinya yang masih hidup ketika menjelang sakratul maut. Itu hanya orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tauhidnya yang bisa mendengarkan itu. Makanya kalau kita cerita tentang poligami Rasulullah, nggak boleh sama orang awam, nggak boleh. Apabila keluar detak hati orang awam menyamakan dengan nafsu dirinya, dengan dirinya, dengan diri orang lain, rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Jadi jangan kita sembarangan menceritakan poligami Rasulullah. Itu tidak bisa diukur dengan logika manusia. Begitu juga nggak sama poligami ulama dengan orang awam. Kalau orang awam kan duluan dia kawin banyak daripada sholat, iya kan? Kan banyak sunnah Rasulullah katanya. Oh, nomor satu dia katakan sunnah, ya, kalau sudah mau nikah ada. Berapa istri, Pak? 4. Ngikut sunnah Rasul katanya. Bapak tadi sholat. Itulah sholat itu berat kali kurasa katanya. Iya. Bapak kemarin zakat enggak? Kalau zakat susah kali kurasa katanya. Mendingan aku ke clubbing ngeluarin duit, berpoya-poya di restoran 5 juta 10 juta daripada ngeluarin zakat. Jadi kalau sudah bicara perempuan, sunnah Rasul katanya. Inilah dia orang-orang fasik. Jadi kita harus bisa sabar, ya. Kemudian sebenarnya banyak sekali. Pernah Sayyidatul Aisyah, Sayyidatul Mukminin, Sayyidatul Aisyah ditanya, apa yang dikatakan Al-Kautsar itu? Ya Ummul Mukminin, wa ma butnal jannah? Perut surga itu apa? Qalat, dijawab oleh Sayyidatul Aisyah, wasatul jannah. Itulah dia yang ada di tengah-tengah surga. Itulah Al-Kautsar itu. Hafatahu qusurul lu'lu' wal yaquj. Lantainya itu katanya adalah singgasana yang terbuat daripada permata, lu'lu' dan yaquj. Turabuhu al-misk. Tanahnya itu terbuat dari misk. Kalau minyak misik di dunia ini kan minyak wangi yang susah untuk kita katakan kesukaan setiap orangnya, kan. Tapi artinya minyak yang digambarkan di sana minyak yang paling wangi, tidak ada sewangi misk. Ya, cuma jangan kita bilang misik di dunia. Kalau misik di dunia banyak orang tak suka, ya kan? Minyak dari darah kijang itu kan. Orang-orang tua kita suka. Tapi kalau yang masih darah-darah muda, aduh nyengat kali katanya. Nggak tahan saya katanya. Udah, wahasba'uhu al-lu'lu' wal yaqut. Kerikilnya itu terbuat dari permata lu'lu' dan yakut, begitu indah. Ini khabar yang diberitakan Rasulullah ini. Kalau kita tidak yakin, maka kita lebih cinta harta kita yang 1 miliar 1 triliun yang di dunia ini. Pasti itu. Apabila ma'rifat kita rendah, apabila tauhid kita kotor, jadi untuk mengukur ma'rifat kita rendah
atau tauhid kita bersih atau tidak, seperti ini. Kalau kita bandingkan gambaran Rasulullah bagaimana surga itu, kita bisa enggak lebih meninggikan itu ketimbang dunia kita? Berani enggak kita berkorban harta kita, kesabaran kita, jiwa kita di jalan Allah ketika di dunia, ketimbang kita lebih cinta dunia kita? Itu dia ya. Maknanya banyak sekali. Kemudian yang dikatakan Al-Kautsar, kata para ulama, para sahabat tabi'in, di antaranya apa? Al-khairul katsir. Nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling banyak itu adalah Al-Kautsar. Jadi kalau Al-Mujahid mengatakan khairud dunya wal akhirah. Semua perkara nikmat yang paling baik di dunia dan di akhirat disebut dengan Al-Kautsar. Termasuk juga ma'u'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam khair wa nubuwah Al-Qur'an. Kalau di dunia Al-Kautsar itu apa? Yang Allah anugerahkan kepada manusia, kepada Rasulullah, nikmat kebaikan, kenabian dan Al-Qur'an. Jadi nikmat Al-Kautsar untuk kita orang beriman di dunia kalau kita mengamalkan Al-Qur'an, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Kemudian ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu. Ini salat wajib, jangan sampai ditinggalkan ya. Salatlah kamu. Ini banyak maknanya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar. Nah, ini kalau di tafsir biasa adalah menyembelih kurban, tapi maknanya luas. Ikhtalafa ahlu ta'wil fi shalah allati amara Allah nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ayusalliha bihadzal khitab. Jadi ternyata ayat ini bukan hanya salat Id, tapi ini masuk di sini adalah salat fardu. Kata Rasulullah wanhar, faqala ba'duhum habbahu 'ala al-muwazabah 'ala salatil maktubah. Jadi fasholli li rabbika wanhar itu adalah anjuran yang sangat kuat untuk menjaga, untuk melakukan salat, wa 'ala al-hifzi 'alaiha fi awqatiha. Tidak sekedar dia salat, tapi dia juga harus menjaga salat itu dan waktu-waktunya. Artinya jangan sampai dia meremehkan waktu salat. Dia salat asar, jatuh maghrib, salat maghrib, sudah mau dekat isya, salat isya, mau subuh. Tapi biasanya nggak pernah orang salat isya mau subuh ya. Langsung habis subuh dia teringat, oh nggak salat tadi malam katanya. Capek begadang. Itu dia ya. Udah gitu kalau Imam Ali menafsirkan ayat ini, ini dia. Ini juga untuk meluruskan orang-orang yang anti takwil. Bayangkan Imam Ali, Pak, ini banyak sekali beriwayat daripada Imam Ali, bersumber daripada sahabat tabi'in. Imam Tabari meriwayatkan di sini. Udah, fasholli li rabbika wanhar itu, Pak. Itu diantaranya tata cara salat, meletakkan tangan kanan ke tangan kiri, atau salat orang bersaf mencari yang paling kanan. Bayangkan. Jadi ini ya untuk membantah orang-orang yang anti takwil. Jadi teman-teman kita salafi, mereka mempelajari tafsir Tabari ini, tapi prakteknya mereka mengingkari ini. Itu sangat disayangkan. Banyak di sini riwayat Imam Ali mengatakan, wudi'a yadahul yumna ala wusta wa sa'adahul yusra, thumma wada'ahuma ala sadri. Letak di tangan. Jadi cara sholat itu bisa di atas dada, bisa dia tahta surrah, bisa tahta sadr, bisa kaf baina kaf, atau kaf baina sa'id al-yusra, sa'id al-yusra. Bayangkan, fasholli li rabbika wanhar. Imam Ali mentakwilnya sampai sejauh itu. Silahkan Bapak buka buku tafsir manapun. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu, ya salat wajib atau salat Idul Adha. Makanya Imam Hanafi mengatakan salat Idul Adha wajib, wanhar dan menyembelih. Sementara Imam Ali menafsirkannya sampai sejauh ini. Itu dia ya. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi fasholli li rabbika al-maktubah, salat wajib. Itu ya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar bersumber daripada sahabat tabi'in, yaitu Ibnu Abbas mengatakan as-salatul maktubah, salat wajib, wanhar an-nusuk, haji, wadzibhu yaumal adha, menyembelih kurban pada hari Idul Adha. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ini yang dijanjikan Allah. Orang yang sabar,
orang yang saleh, bermartabat saleh. Kemudian ulama dan rasul. Ini ayat khusus untuk Rasulullah pertama kali. Siapa saja yang membenci engkau wahai kekasihku, inna syani'aka mubghiduka. Karena dulu Rasulullah dakwah paling banyak yang benci, Pak. Benci banyak kali. In mubghiduka ya Muhammad wa aduwika huwal abtar. Siapa saja yang memusuhimu, siapa saja yang membencimu, siapa saja yang memurkaimu, huwal abtar. Apa abtar? Al aqalul adal, al munqati'u dabirahu, alladzi la aqibalah. Jadi dia akan Allah putuskan, akan Allah rendahkan martabat serendah-rendahnya. Terputus rahmat dari dia. Makanya kalau orang membenci ulama, nggak usah kan menyucuknya dengan pisau, membunuhnya ya. Makanya rata-rata langsung di dunia dapat. Nggak usah kan gitu. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa man la yujib da'iyallah falaysa lahu bimu'jizillah fid dunya falaysa lahu bimu'jizillah wa laysa lahu min dunya awliya ulaika fi dhalalim mubin. Orang yang berani menentang perintah ulama, wa man la yujib da'iyallah, itu Allah yang cerita. Orang yang tidak mau mendengarkan perintah ulama, yang mana yang langsung, yang Allah akan timpakan azab dua. Pertama, Allah timpakan langsung azab di dunia. Yang kedua, Allah tidak akan mau menjadi pelindungnya. Tiga, bukan dua lagi. Allah tidak akan pernah mau menjadi pelindung dia dunia akhirat. Yang ketiga, dia akan semakin sesat. Ulaika fi dhalalim mubin. Kesesatannya semakin nyata. Bayangkan ini. Tiga langsung azab Allah timpakan. Yang tidak mau, apa perintah ulama yang tidak mau dia jawab? Rukun Islam. Kata ulama, kamu sholat ya, dimaki-makinya ulama. Lu percuma ngajarin gua lu sholat. Lu ya sholat belangsak, miskin gitu ya. Iya. Ini saksi saya, Pak, dalam hidup banyak kesaksian saya lihat, Pak, mata kepala saya sampai detik ini. Orang-orang yang menghina ulama, ada orang menghina, melapor sama saya gara-gara menghina poligami, hancur rumah tangganya. Ada yang menghina poligami, tak tahu dia poligami. Ini maaf Pak, ini tokoh, dari tokoh sampai masyarakat, bukan hanya di Jakarta. Saya banyak mendapat telepon dari daerah, keluh kesah orang-orang yang menghina orang-orang saleh. Sebelum mati dia, Allah tunjukkan itu azab sama dia. Ada orang mentertawai, meremehkan, Allah nampakkan kegagalan-kegagalan dia. Jadi adab itu penting. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una min dunillah, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una min, kamu harus sabar, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una min, kamu sabarlah kepada para ulamaku, kata Allah, yang mereka itu mengajarkan pagi sore siang malam ajaranku, syariatku, kata Allah. Wala, kata Allah, jangan sampai, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan sampai kau palingkan kedua matamu dari ulamaku, kata Allah, dan kamu lebih suka mengikuti manusia mengikuti hawa nafsunya, pejabat. Banyak kita lebih cinta kepada pejabat yang banyak duitnya. Makanya jangan sampai kita meremehkan majelis ilmu, nggak ada uangnya. Jangan sampai kita meremehkan ulama, tidak bisa membangun masjid. Bukan itu ukurannya. Untuk apa kita bangun masjid semegah-megahnya? Kalau etika akhlak kita tidak terbangun, tauhid kita tidak terbangun, dakwah Islam tidak ada, maka itu semua akan hancur. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasuddu 'an sabilillah. Ketika Masjidil Haram mau dijadikan rumah ibadah oleh Rasulullah dan para sahabatnya,
Kata orang-orang kafir Quraisy, kamu tak berhak. Ini Masjidil Haram ini adalah milik nenek moyang kami yang berhak menjaganya. Makanya Allah turunkan ayat tadi itu, wa malahum, janganlah mereka itu menyangka bahwasanya rumah-rumah ibadah Allah itu milik mereka, orang-orang yang tak berakidah. Tidak, tapi mereka itu adalah milik orang-orang yang bertakwa, di mana rumah ibadah itu adalah untuk bertujuan bagaimana bisa memberikan orang-orang beriman menjadi lebih bertakwa. Kata Allah, orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah suci itu apa? Hanya untuk bersiul dan bertepuk tangan. Artinya hanya untuk kebanggaan. Dia bangun rumah ibadah supaya dipuji orang, oh hebat, oh cantik. Tapi niatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk dunia. Maka inilah yang kata Allah, azab besar bagi mereka yang menjadikan rumah ibadah Allah untuk mencari keduniaan. Jadi martabat ilmu itulah yang paling penting, karena Rasulullah setiap salat, habis salat subuh atau salat-salat yang lainnya, jika ada waktu kosong selalu mengajarkan ilmu di masjid. Jadi jangan sampai kita mendirikan rumah-rumah ibadah Allah, kita mengukurnya dengan dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini ya, diantara orang-orang yang membenci ajaran Islam, terutama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama, maka akan Allah timpakan azab huwal abtar. Itu dia ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita sambung sedikit lagi. Fadhal. Yang terakhir kita baca ayat dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Katakan ya Muhammad, ada nanti umat manusia, khususnya orang berislam itu, mereka lebih cinta ayah-ayah kamu, anak-anak kamu itu lebih cinta ayahmu, anakmu, saudaramu, wa ajwajikum, istri-istrimu, keluargamu, hartamu yang kau bisniskan, hartamu yang kau kembangkan, hartamu yang kau investasikan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan kamu memiliki bisnis perdagangan yang begitu megah, mewah. Udah, wa masakinu tardaunaha, engkau mempunyai villa-villa yang luar biasa, kata Allah. Lihat nanti surah Taubah ya, ayat 24. Apa kata Allah? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu lebih cinta itu daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, kamu lebih cinta itu daripada jihad di jalan Allah, daripada majelis ilmu seperti ini. Fatarabbasu, ingat kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amrih. Ingat, sebelum mati Allah timpakan ajab sama dia. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Sebelum sakaratul maut Allah nampakkan kayak mana sakitnya sakaratul maut. Orang lebih cinta itu daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Apalagi sampai membunuhnya. Makanya adab kita harus sabar dengan ulama. Sabar kita, ulama itu benci kita, bukan ulama tidak pernah benci sampai ke hati, artinya marah. Ulama itu tidak memilih kita. Jadi ulama itu banyak murid umpamanya, di antara murid itu dia pilih orang-orang tertentu. Jangan sampai dia berprasangka buruk. Tidak boleh. Saya dulu pernah, Pak. Ini kisah nyata sebelum saya menikah, masih muda saya lagi, masih belajar di Mesir. Ada seorang ulama besar, kebetulan saya belajar Thariqah As-Saziliyah. Mursyid saya itu habis mengajar, Pak. Habis mengajar itu beliau mengatakan saya mungkin minggu depan tidak bisa mengajar karena ada kesibukan. Tapi boleh jadi kalau kesibukan saya ini tidak jadi, saya mengajar. Kalau bisa kalian telepon ya. Saya saking cintanya sama itu sama guru saya ini,
Saya cemburu Pak, ketika dia bangkit dari kursi itu semua murid-muridnya itu dekat sama dia, saya paling jauh Pak. Saya merasa ya Allah, kenapa saya nggak bisa duluan mendekatinya? Tahu Pak, tiba-tiba dibukanya itu semua orang, sebanyak itu dia buka pakai tangannya, dikejarnya saya Pak. Bisa tahu mata hatinya, prasangka saya. Padahal bukan prasangka buruk. Itulah dia, ulama-ulama kita itu mata hatinya tajam. Jadi Allah, kenapa? Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja ya. Kita tutup. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.